Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila M. Diran, mahasiswa Stikes Widya Nusantara Palu, tingkat 3 jurusan keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Stroke Non-Hemoragik untuk memenuhi penugasan mata kuliah keperawatan medikal beda 3. Nah, sebelum memasuki penjelasan dari stroke non-hemoragik, di sini saya sedikit ada gambaran anatomi fisiologinya. Bisa dilihat teman-teman. Nah, selanjutnya konsep medisnya yaitu menjelaskan bahwa pada definisi ini stroke non-hemoragik adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya sumbatan pada aliran darah di otak, suatu gumpalan seperti lemak yang disebut dengan plak. Nah, penumpukan plak ini di pembuluh darah akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau arteriosklerosis. Nah, pada aspek epidemiologinya ini, si AHA melaporkan bahwa stroke tetap menjadi penyebab utama dari setiap kematian di Amerika Serikat. Diperkirakan setiap 40 detik orang di Amerika menderita stroke, sehingga diprediksi setiap 4 menit orang meninggal akibat stroke. Nah, itu menurut si AHA pada tahun 2016. Nah, di Indonesia juga dilaporkan bahwa stroke ini adalah penyebab kematian serta kecacatan utama di Indonesia dengan hipertensi sebagai faktor resiko utamanya. Nah, selanjutnya etiologi, di mana pada etiologi ini menjelaskan dua, yaitu thrombotic stroke dan embolic stroke. Pada thrombotic stroke ini menjelaskan bahwa disebabkan adanya trombus atau bekuan darah pada pembuluh darah arteri dalam otak atau menuju otak yang menyumbat aliran darah. Keadaan ini bisa ditemukan dalam pembuluh darah besar maupun kecil. Nah, pada embolic stroke ini menjelaskan bahwa disebabkan oleh clot atau bekuan yang terbentuk pada bagian tubuh lainnya yang kemungkinan mengikuti aliran darah hingga akhirnya menyumbat pembuluh darah pada otak. Patofisiologinya ini menjelaskan bahwa stroke adalah tanda klinis gangguan fungsi atau kerusakan jaringan otak sebagai akibat dari berkurangnya aliran darah ke otak, sehingga mengganggu pemenuhan darah dan oksigen di jaringan otak. Selanjutnya manifestasi klinisnya. Manifestasi klinisnya ini ada 6 bagian. Yang pertama itu mati rasa atau kelemahan pada satu sisi tubuh. Kedua, kebingungan mental yang tiba-tiba dan kesulitan berbicara atau memahami. Ketiga, kehilangan koordinasi atau keseimbangan. Keempat, masalah penglihatan tiba-tiba. Kelima, sakit kepala parah yang terjadi tiba-tiba. Keenam, kesulitan berjalan atau terkatut tanpa sebab. Pada klasifikasinya ini terdapat 4, yaitu Transit Ischemic Attack atau TIA, defeat neurologis membaik dalam waktu kurang dari 30 menit. Nah, kedua itu Reversible Ischemic Neurological atau defeat atau disingkat dengan RED atau defeat neurologis membaik kurang dari 1 minggu. Nah, ketiga itu Stroke in Evolution, di mana disingkat dari sebagai SIE. Yang keempat itu Complex Stroke. Nah, pada pencegahan ini ada 3 bagian, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pada pencegahan primer menjelaskan bahwa perbaikan pola hidup dan pengendalian faktor-faktor risiko seperti mengatur pola makan sehat, penanganan stres dan beristirahat yang cukup, dan pemeriksaan kesehatan secara teratur dan taat anjuran dokter atau diet dan obat. Nah, pada penjelasan pencegahan sekunder, di mana dengan mengendalikan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, mengontrol faktor risiko stroke atau aterosclerosis melalui modifikasi gaya hidup seperti mengobati hipertensi, DM, dan penyakit jantung, serta stop merokok dan minum alkohol, dan menghindari stres. Nah, pada pencegahan tersier menjelaskan bahwa gaya hidup dengan reduksi stres, ekstras sedang, dan berhenti merokok. Selanjutnya, penata laksanaannya ada 3, yaitu anti-agregasi peptid atau di sini ada aspirin, ticlopridin, clopidogrel, dipyridamol, dan silotazol. Nah, yang kedua itu trombolitik, di mana ada altepris. Yang ketiga itu antikoagunal, di mana ada heparin, LMWH, dan ada heparionit atau stroke emboli. Nah, pada komplikasi ini ada 2, yaitu komplikasi neurologi dan komplikasi non-neurologi. Nah, pada komplikasi neurologi ini terdapat ada 3 bagian, yaitu cacat mata dan telinga, kelumpuhan, dan lemah. Nah, pada komplikasi neurologi ini terdapat 2 bagian lagi, yaitu akibat neurologi dan akibat mobilisasi
mobilisasi. Nah, pada akibat neurologi ini terdapat ada tekanan darah sistemik meninggi, reaksi hipergelemik atau kadar gula darah dalam darah tinggi, ada edema paru, sindroma tidak tepat. Nah, yang kedua itu ada akibat mobilisasi itu termasuk bronchus pneumonia, emboli paru, depresi nyeri, dan kaku bahu, dan lain-lainnya. Nah, pada terapi farmakologi ini menjelaskan bahwa jika gejala stroke baru muncul dalam waktu 4-5 jam, dokter memungkinkan memberikan obat-obat jenis tisoplasminogen aktivator, di mana disingkat sebagai TPA, melalui infus. Obat ini berfungsi untuk melarutkan atau menghancurkan sumbatan di pembuluh darah otak yang menjadi penyebab stroke. Akan tetapi tidak semua orang yang menerima TPA ini karena berisiko menyebabkan pendarahan. Nah, pada terapi komplementernya menjelaskan bahwa pengaruh terapi musik klasik terhadap pasien stroke, terapi musik yang diberikan memiliki beberapa manfaat bagi tubuh seperti membuat tenaga atau rileks, nyaman, menurunkan ketegangan otot, memaksimalkan fungsi kerja otak. Nah, selanjutnya memasuki proses keperawatan. Pada proses keperawatannya ini, pertama itu ada pengkajian yang meliputi identitas klien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga. Nah, pada diagnosanya ini ada ketidakefektifan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan infrak jaringan otak. Hambatan mobilisasi fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskuler, kelemahan anggota gerak. Hambatan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi ke otak, perubahan sistem saraf pusat. Resiko jatuh berhubungan dengan penurunan kekuatan ekstremitas bawah. Resiko terjadinya konstruk berhubungan dengan embolisasi. Gangguan kebutuhan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan gangguan menelan. Perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan suplai darah ke seberal menurun. Nah, pada discrete planning ini ada health education untuk meningkatkan kesiapan keluarga dalam merawat pasien stroke, menurunkan faktor resiko kekambuhan. Nah, selanjutnya ada evidence-based, di mana ada meliputi tiga poin, yaitu usia, jenis kelamin, dan jenis stroke. Pada usia ini menjelaskan bahwa penderita stroke berada pada rentang 45 sampai 54 tahun. Hal ini dikarenakan gaya hidup yang tidak sehat menyebabkan stroke menyerang pada usia dewasa. Nah, pada jenis kelamin menjelaskan bahwa menunjukkan laki-laki berisiko untuk terjadinya stroke hampir 2 kali lipat dibandingkan yang perempuan. Nah, sedangkan jenis stroke ini dari hasil penelitian stroke yang paling sering terjadi adalah stroke non-hemoragik. Banyak penyebab yang mendasari terjadinya insiden stroke non-hemoragik. Lebih banyak dan lebih sering terjadinya dibandingkan stroke hemoragik. Penyebab yang sering dijumpai pada stroke iskemik adalah emboli dan arteriosklerosis. Nah, baik, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai stroke non-hemoragik. Cukup sekian. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.